Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk teman-temanku, saudaraku semua. Sehat, berkah, berkelimpahan untuk kalian semua. Kita tahu yang disebut hati itu yang mana sih? Ya. Kalau dalam kedokteran liver ya, tapi yang dimaksud ini bukan hati atau liver, tapi adalah kalau dalam bentuk fisiknya yang disebut hati itu adalah jantung sebenarnya. Sehingga makanya disebut ketika pasangan itu disebutnya jantung hatiku ya, bukan liver hatiku ya. Kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman saudaraku paham. Nah, hati ini juga mempunyai lapisan-lapisan ternyata saudaraku. Jadi boleh diistilahkan ini seperti kulit bawang. Ya, semakin kita kupas, kulitnya ada lagi, kita kupas, ada lagi, kita kupas, ada lagi. Nah, lapisan hati pun seperti itu. Ada lapisan yang paling luar atau hati yang paling luar, ada lagi lapisan yang paling dalam, ya, yang disebut dengan hati nurani, ya, atau suara yang lebih dalam, sehingga orang-orang mengatakan dengarkanlah suara hatimu yang paling kecil. Lalu sampai lapisan terdalam lagi kita menyebutnya dengan fuad. Fuad itu adalah kecerdasan hati, dimana kalau kita nggak mengenali hati kita, kita akan terjebak selamanya. Oke. Maksudnya gimana, Ki? Mengenali hati. Mengenali hati gini. Apa yang kita lakukan ya setelah kita mengenali diri kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini seperti ada seorang penuntun, seolah-olah ada penuntun. Nah, penuntun ini memberikan tuntunannya melalui hati kita, ya. Nah, sehingga kita harus benar-benar mengenali hati yang mana yang akan menuntun kita atau hati yang mana yang akan menjebak kita. Oh, ada toh yang menjebak kita. Ada, karena kalian harus mulai bisa membedakan antara keinginan hati dan kehendak hati. Nah, ini yang harus kalian bisa bedakan. Ini sesuatu yang berbeda, ya. Keinginan hati dan kehendak hati. Kadang-kadang selama ini kita ini terjebak dengan keinginan hati, ya, dimana kita meyakini itu suara hati yang terdalam. Ya, padahal itu hanya keinginan hati. Nah, kalian harus mulai bisa mendengarkan kehendak hati. Bedanya di mana tuh antara keinginan hati dan kehendak hati? Keinginan hati ini sudah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran liar kita. Keinginan hati ini sudah terkontaminasi dengan nafsu-nafsu kita, sudah terkontaminasi dengan ego-ego kita yang nggak terkontrol. Ya, sedangkan kehendak hati dia masih murni, dia benar-benar muncul begitu saja dari kehendak hati kita, tanpa kita pernah membayangkan sebelumnya, tanpa kita pernah memikirkan sebelumnya. Kalau digaris bawahi, keinginan hati adalah satu bentuk yang itu tidak ada manfaatnya sekali, ya, tidak ada manfaatnya sama sekali, sedangkan kehendak hati itu biasanya akan banyak menimbulkan manfaat dari hasil-hasil kehendak hati. Nah, karena perbedaannya tipis, kita disuruh belajar olah rasa lebih dalam lagi mengenali hati kita. Jadi mulai sekarang teman-teman harus mulai bisa nih memisahkan nih mana keinginan hati saudaraku semuanya, mana kehendak hati saudaraku semuanya. Karena itu batas yang sangat tipis. Ketika kalian menginginkan sesuatu, coba mulai direnungkan dulu. Ditanya lagi, diamati lagi ke dalam diri. Apakah ini keinginan hati saya atau memang kehendak hati saya? Nah, ini bagian dari kita untuk introspeksi lebih jauh lagi tentang olah rasa. Jadi benar-benar rasa kita mulai kita olah nih. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu, mau aktivitas atau mau apapun, coba kita untuk hening sejenak, untuk menundukkan pikiran kita, lalu kita tanya lagi ke dalam. Ini keinginan hati saya atau ini kehendak hati saya? Karena semua itu mempunyai konsekuensi yang berbeda. Ketika kalian mengikuti keinginan kalian, keinginan hati kalian itu mempunyai konsekuensi, dan ketika kalian mengikuti kehendak hati kalian itu juga
mempunyai konsekuensinya masing-masing. Belajar olah rasa meminimalisir kita untuk terjatuh ke jurang kenistaan dalam hidup ini. Belajar olah rasa, belajar mengendalikan diri, di mana pengendalian itu akan membawa level hidup kita selalu setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya berada di level yang tertinggi. Kalau dalam konsep Jawa, ya, ingsun sejati, ya, atau bahasa universalnya adalah diri kita yang sejati. Kalau dalam konsep Jawa itu disebut dengan Sukmo Sayeti, ya. Sukmo Sayeti itu ya yang benar-benar tanpa atribut, ya, memang benar-benar diri kita. Nah, dalam perjalanannya ketika kita sudah sampai pada ingsun sejati, lalu kita mulai mengetahui Sukmo Sayeti, jiwa kita yang murni, disitulah kita akan diantar pada yang kita menyebutnya dengan guru sejati. Jadi perjalanan jiwa, perjalanan energi sampai pada guru sejati. Guru sejati itu akan membimbing setiap jiwa, jiwa yang sudah mempunyai kesadaran tinggi, ya, jiwa yang sudah mengenali dirinya, jiwa yang sudah mampu melihat yang orang lain tidak lihat. Dalam tanda kutip, ya, bukan melihat yang setan melihat jin, bukan seperti itu tadi, tapi jiwa yang mampu mempunyai solusi-solusi yang orang lain nggak bisa dapatkan solusi, itu maksudnya. Jadi jiwa yang mempunyai pandangan yang sangat luas daripada sebelumnya atau daripada orang awamnya. Nah, inilah yang disebut dengan kesadaran sejati. Jadi prosesnya setelah mengenali diri, kita akan mengenal ingsun yang sejati, diri kita yang sejati, dan dalam perjalanannya kita akan bertemu dengan yang namanya guru sejati yang akan membimbing. Ketika kita sudah sampai pada tahapan guru sejati inilah yang saya katakan bahwa setiap tindakan kita yang kita kebingungan atau setiap masalah kita yang nggak tahu solusinya ini bisa saling sharing atau bisa terselesaikan dengan guru sejati. Atau mungkin dalam bahasa muslimnya ini ada yang namanya sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu laduni. Mungkin saudara-saudara yang muslim paham dengan ilmu laduni yang dia tanpa belajar dia bisa menguasai pelajaran itu. Dia tanpa mengetahui secara spesifik dia seolah-olah sudah pintar. Ini ilmu laduni. Nah, inilah di titik inilah sebenarnya ilmu laduni itu bisa. Jadi semacam guru sejati, guru yang membimbing kita dalam bentuk yang tidak terlihat. Kalau guru yang terlihat itu adalah guru fisik, guru jasad, ya. Guru-guru di sekolah itu terlihat. Sedangkan guru sejati ini tidak terlihat. Nah, di titik inilah yang dinamakan ilmu laduni. Kita bisa belajar apapun dari guru sejati ini. Belajar kebijaksanaan, belajar kecerdasan spiritual, belajar pengetahuan-pengetahuan yang belum pernah ada sekalipun, itu kita bisa dapatkan dari guru sejati. Jadi di tahapan guru sejati ini hampir kita sudah mencapai puncaknya. Nah, hampir kita mencapai puncak dari perjalanan energi ketika kita lahir sampai di titik atau di fase ini. Karena di titik energi yang halus ini, hati kita pun juga akan menjadi lembut. Hati kita menjadi penuh ulas asih. Ya, ini juga tanda-tanda kalau kalian sudah mulai mempunyai rasa empati yang tinggi, rasa ulas asih yang luar biasa, bisa jadi kalian sudah mulai bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Nah, terus apa saja yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari peran guru sejati ini? Saya mengatakan sangat banyak sekali, ya teman-teman, saudaraku semua. Jadi peran kita dengan guru sejati, karena ketika kita sudah mulai mengenal diri, dihantarkan kepada guru sejati, dan disitulah kita akan mencapai pada pengenalan puncaknya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.